Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas C akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu review tugas akhir yang berjudul Model Simulasi Penerapan Strategi Vendor Managed Inventory atau FMI pada distribusi pupuk bersubsidi oleh Edward Nugroho. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Apriani, yang kedua ada Andre Otaniel, yang ketiga ada Pasha Ransyah, yang keempat Rosal Financial Rizky, yang kelima ada Tiara Sevia Lestari. Adapun outline kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga tujuan, keempat asumsi dan batasan, kelima step by step method, yang keenam ada software, yang ketujuh data, yang ke-8 analisis, yang ke-9 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada kekurangan. Yang pertama latar belakang, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Pertanian, pertanian merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor pertanian tidak terlepas dari ketersediaan pupuk subsidi di Indonesia. Salah satunya yaitu pupuk urea yang memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan sektor pertanian. Karena itu, tingkat ketersediaan pupuk urea ini dituntut untuk terus tinggi agar tidak terjadi kelangkaan. Namun pada kenyataannya, kelangkaan pupuk subsidi menjadi fenomena yang terjadi secara berulang setiap tahunnya. Sehingga hal ini mendorong meningkatnya harga pupuk dari harga yang sebenarnya. Salah satu penyebab dari kelangkaan subsidi ini karena permintaan pupuk yang fluktuatif dan berpola musiman, sementara produsen pupuk di Indonesia ini berproduksi secara konstan. Untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan pupuk subsidi, pemerintah telah mengambil langkah dengan menetapkan minimum stok di gudang dalam melakukan penyaluran pupuk subsidi. Berdasarkan peraturan tersebut, gudang yang berada dekat dengan produsen pupuk harus menyediakan stok sebanyak 2 minggu atau 3 minggu sesuai dengan anggaran pengeluaran pupuk subsidi di daerah tersebut. Padahal penentuan minimal stok seharusnya berdasarkan pada lead time, demand, dan service level yang ingin dipenuhi. Di ketiga variabel tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang berdistribusi sesuai dengan data yang didapat. Sehingga salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengakomodasikan ketidakpastian tersebut ialah dengan menggunakan simulasi Vendor Managed Inventory. Di mana Vendor Managed Inventory atau FMI ini merupakan model di mana pembeli tidak lagi memutuskan jadwal pemesanan dan kuantitas pemesanan. Tetapi pembeli harus memberikan informasi sesuai aktual mengenai permintaan dari pelanggan, persediaan yang tersisa, dan informasi kegiatan yang menyebabkan meningkatnya permintaan. Dengan mengetahui informasi tersebut, maka pemasok dapat menentukan sendiri waktu dan jumlah pengiriman kepada perusahaan pembeli. Pola distribusi FMI ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya distorsi informasi permintaan. Selain itu juga perusahaan dapat menyiapkan stok dan mengelola persediaan secara efisien. Sehingga pada penelitian ini dikembangkanlah model simulasi untuk menganalisis sistem distribusi pupuk subsidi dengan menggunakan strategi Vendor Managed Inventory. Permasalahan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara menentukan stok minimum pupuk subsidi yang lebih baik di gudang lini 3 dengan memperhatikan pola permintaan pupuk subsidi. Selanjutnya tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, membuat model pengembangan distribusi pupuk subsidi dengan tujuan untuk mengetahui stok minimum terbaik pada gudang penyangga. Yang kedua yaitu menganalisa kebijakan pemerintah dalam penentuan stok minimum pupuk subsidi pada gudang penyangga. Pada penelitian kali ini terdapat 3 batasan. Yang pertama batasan proses. Pada batasan proses yang dibatasi yaitu proses distribusi pada gudang penyangga. Yang kedua produk yang dibatasi yaitu pupuk urea bersubsidi. Yang ketiga adalah objek dan lokasi. Adapun lokasi kali ini yaitu gudang penyangga PTX untuk wilayah Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan Gresik. Selanjutnya ada asumsi. Pada kali ini terdapat 5 asumsi. Yang pertama, kapasitas moda transportasi menuju alokasi pengiriman ialah 30 ton. Yang kedua, truk yang dibutuhkan selalu tersedia. Yang ketiga, biaya penyimpanan diasumsikan 30% dari nilai gudang. Yang keempat, truk memiliki pola angkut di set item. Yang kelima yaitu permintaan pupuk pada tiap gudang penyangga menjadi 1 sesuai dengan data permintaan pupuk urea bersubsidi pada PTX. Selanjutnya adalah step by step method. Pada penelitian kali ini terdapat step-step yang dilalui, yaitu yang pertama studi pendahuluan, di mana terdapat 2 studi yaitu studi lapangan dan studi literatur. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu berupa kapasitas gudang, kapasitas alat angkut, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, yaitu pengelolaan data. Yaitu pengelolaan data dilakukan dengan cara distribusi fitting. Selanjutnya adalah pengolahan output simulasi. Nah, pada simulasi kali ini digunakan untuk melakukan simulasi dengan faktor-faktor yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan output simulasi. Hasil yang telah keluar dari hasil simulasi diperhitungkan yaitu fill rate, kebutuhan truk, dan inventory stock, lalu membandingkan fill rate, kebutuhan truk, dan inventory stock. Selanjutnya adalah software. Pada penelitian ini terdapat beberapa software yang digunakan. Yang pertama adalah Arena. Software Arena yang digunakan yaitu berfungsi sebagai simulasi kegiatan-kegiatan penelitian agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada Visio. Visio yang digunakan untuk menggambarkan flowchart seperti langkah-langkah step by step yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah Excel. Excel yang digunakan untuk menghimpun data, diagram, dan lain sebagainya. Baik, untuk data existing sendiri di sini ada proses distribusi pupuk pada PTX, di mana PTX ini akan menerima permintaan dari gudang-gudang penyangga, kemudian PTX mengecek ketersediaan yang ada dari apa yang diminta oleh gudang penyangga, kemudian PTX menentukan kuantitas dari pengiriman, tidak lagi mengikuti besar permintaan dari gudang penyangga, melainkan PTX sendiri yang menentukan kuantitasnya. Setelah itu PTX menyiapkan truk di mana penyiapan ini menggunakan jasa pihak ketiga, kemudian dilakukan proses loading di mana pupuk tersebut dimuat ke dalam truk, kemudian dilakukan proses inspeksi dan pengecekan. Setelah lolos inspeksi, kemudian dilakukan pengiriman kepada gudang penyangga. Setelah sampai dilakukan kembali proses unloading dari truk dan gudang penyangga melakukan update stok persediaannya. Nah, untuk model konseptual proses pengirimannya kurang lebih seperti ini ya, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk ini ada data jatah permintaan pupuk subsidi tiap wilayah. Jadi, peneliti membatasi pada 4 wilayah ini, di mana ada Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Di mana bisa kita lihat Lamongan dan Bojonegoro menjadi 2 wilayah dengan jatah pengiriman terbesar dibanding yang lainnya. Nah, untuk berikutnya ada data jatah permintaan pupuk subsidi dari tiap wilayah. Bisa kita lihat di sini. Untuk permintaannya sendiri ada fase-fase naik, ada fase-fase turun, di mana ada siklusnya ya. Di bulan Juli sampai Desember terjadi peningkatan yang cukup drastis di sini. Nah, kemudian untuk data berikutnya ini dari permintaan pupuk Korea subsidi gudang penyangga. Nah, kalau ini dari gudang penyangganya di sini bisa kita lihat masih kurang lebih sama seperti sebelumnya. Di sini kenaikan signifikan terjadi pada bulan Oktober sampai Desember, di mana pada bulan-bulan ini menjadi bulan musim tanam para petani sehingga permintaannya pun ikut meningkat. Nah, ini untuk konseptual demand update-nya ya. Mengikuti siklus tadi ada 3 siklus, mulai dari musim tanam raya, musim gandul, dan musim tanam kemarau. Nah, untuk skenario sendiri, peneliti mengembangkan 4 skenario, di mana skenario 1 adalah skenario aktual, sementara skenario 2-4 dilakukan pengembangan VMI. Dengan pembedanya adalah safety stock inventory. Seperti yang terlihat, ada 3 minggu, 1 minggu, dan 3 hari. Nah, untuk hasil simulasinya bisa kita lihat ya, untuk skenario dari skenario 1-4 untuk masing-masing wilayah. Dari sini bisa kita ketahui bahwa fill rate itu terbesar ada di skenario 2 dan 3, hampir di semua wilayah, bernilai lebih dari 99%. Nah, sementara ini adalah data kebutuhan truk pengiriman pupuk ke kota Bojonegoro dan Tuban per bulan. Karena tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya pada flowchart bagian data pengiriman, di mana PTX ini menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengiriman dengan menggunakan truk ini. Untuk datanya seperti pada tabel ini. Nah, kemudian yang ini adalah data untuk wilayah Lamongan dan Gresik ya, bisa kita lihat. Nah, untuk ini adalah data inventory level stock untuk kota Bojonegoro dan Tuban ya, di mana masing-masing skenario memiliki level stok dan tingkat safety stock yang berbeda dikarenakan tadi berdasarkan kriteria juga, sehingga didapatkan level stok dan safety stock yang berbeda untuk masing-masing skenario, baik itu Bojonegoro ataupun Tuban. Nah, ini juga sama, kalau ini adalah untuk kota Lamongan dan Gresik ya, masih sama pemenuhan inventory level stocknya, bergantung pada lead time yang skenario sebelumnya. Selanjutnya itu terkait analisis terhadap 4 skenario yang telah dibuat. Adapun analisis yang dibuat yaitu mengenai analisis perbandingan fill rate, kemudian kebutuhan truk, kemudian inventory level, kemudian hubungan safety stock dengan ketiga variabel respon, dan terakhir yaitu skenario yang diusulkan oleh peneliti.
Yang pertama yaitu mengenai perbandingan fill rate. Dapat kita lihat pada grafik yang ditampilkan, skenario 2 dan skenario 3 memiliki nilai fill rate yang hampir sama dan merupakan yang tertinggi di antara keempat skenario tersebut. Sedangkan skenario 4 memiliki nilai fill rate yang lebih rendah, di mana hal ini menunjukkan bahwa safety stock 3 hari atau pada skenario 4 tidak mampu mengatasi fluktuasi demand dengan baik. Selanjutnya itu perbandingan kebutuhan truk. Dapat juga kita lihat pada grafik yang ditampilkan, kebutuhan truk pada skenario 1 merupakan yang paling tinggi. Karena pada skenario 1 dilakukan pengiriman pupuk dilakukan berdasarkan permintaan gudang yang menyebabkan tingginya fluktuasi permintaan akan kebutuhan truk. Oleh karena skenario 1 memiliki tingkat kebutuhan truk tertinggi, maka dapat disimpulkan bahwa metode VMI memberikan jangkauan kebutuhan truk yang lebih kecil, di mana skenario 2, 3, dan 4 menggunakan metode VMI. Yang selanjutnya itu perbandingan inventory level. Dapat kita lihat bahwa kuantitas safety stock berbanding lurus dengan inventory level, di mana pada perbandingan level stock di antara kedua grafik tersebut bentuk grafiknya hampir mirip. Kemudian yang selanjutnya itu hubungan antara safety stock dengan ketiga variabel respon yang ada. Yang pertama yaitu semakin tinggi kuantitas safety stock, maka semakin tinggi pula nilai fill rate. Namun keterkaitan kedua variabel ini kurang kuat, di mana hanya memberikan nilai 0,6725 pada pengujian korelasi. Yang selanjutnya yaitu antara safety stock dengan truk, di mana semakin tinggi safety stock maka kebutuhan akan truk semakin rendah atau tergolong perbandingan berbalik nilai, di mana diperoleh nilai minus 0,9036 yang mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki terkaitan yang sangat kuat, di mana angka tersebut hampir menyentuh angka minus 1. Yang selanjutnya yaitu semakin tinggi safety stock maka semakin tinggi pula inventory level, di mana terdapat diperoleh nilai 0,998 pada pengujian korelasi menyentuh angka 1, sehingga keterkaitannya dapat digolongkan menjadi variabel ini keterkaitannya sangat kuat. Adapun skenario yang diusulkan oleh peneliti yaitu peneliti membuat prioritas, di mana prioritas tersebut secara berturut-turut yaitu tingginya nilai fill rate, kemudian rendahnya inventory level, dan terakhir yaitu rendahnya kebutuhan truk. Dengan berdasarkan pada prioritas tersebut, maka peneliti merekomendasikan skenario 3 untuk diterapkan, di mana skenario 3 memiliki safety stock sebesar 7 hari permintaan ataupun 1 minggu dengan nilai fill rate sebesar 99,95% dan jangkauan kebutuhan truk dan inventory level sebesar 1218. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh itu terdiri dari 5, di mana yang pertama, model perbaikan distribusi pupuk subsidi dengan metode FMI. Yang kedua, model FMI ini merupakan proses distribusi di mana produsen mengetahui keadaan stok vendor secara aktual agar proses distribusi dapat berjalan secara efisien. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 10 Nomor 15 Tahun 2015 yang dianggap kurang efisien. Yang keempat, inventory level tinggi menyebabkan kebutuhan volume gudang dan holding cost itu menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, hasil skenario 3 memberikan nilai fill rate jauh berbeda dengan peraturan pemerintah dan memberikan nilai inventory yang jauh berbeda dari skenario 2. Saran dari kelompok kami itu terdapat 2, di mana yang pertama menyesuaikan alur dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, memberikan bukti terkait pengelolaan data yang telah dilakukan seperti proses distribution fitting. Kekurangan, asumsi terhadap truk selalu bersedia menjadi kekurangan pada penelitian ini, karena truk kemungkinan akan mengalami maintenance terhadap mesin, kemacetan pada distribusi, kendala cuaca, dan ketidakpastian supir truk untuk melakukan perjalanan, sehingga membuat truk ini selalu tidak siap sedia gitu. Sekian dari presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.